Tuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله، أوصيكم جميعا ونفسي بالتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطك المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, wabil khusus segenap pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, dan juga para perwakilan yang datang dari daerah, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sama berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, sehingga tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan, kesulitan kita dimudahkan, penyakit kita disembuhkan, ilmu kita ditambah, rezeki kita dimurahkan, nafkah kita diberkahi, keluarga kita diharmoniskan, dan kita mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, sebagaimana sama kita maklumi bahwa tema utama kita dalam peringatan Maulid kali ini yaitu tegakkan keadilan. Dan kita juga di tempat ini saudara sama meyakini bahwa Indonesia damai tanpa penista agama. Saudara, dari pertama kita bergerak, sudah berkali-kali kita menyuarakan. Kita datangi DPR, kita datangi MPR, kita datangi istana, kita datangi Mabes Polri, kita datangi berbagai macam instansi pemerintah, dan kita sudah sampaikan bahwa kita umat Islam hanya minta penegakan hukum yang adil terhadap penista agama. Betul? Betul? Tapi sayang, sejuta sayang, sampai detik ini Presiden Republik Indonesia masih tidak paham. Jadi sampai hari ini tidak ada satupun kalimat yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, saudara, untuk menolak penistaan agama. Tidak ada. Sampai detik ini Presiden Republik Indonesia tidak pernah memberikan pernyataan, saudara, bahwa penista agama harus ditindak dengan tegas. Tidak ada.
sampai dalam acara aksi bela Islam 2 Desember yang digelar oleh umat Islam di Monas. Sang presiden datang di ujung acara, saudara, hanya mengucapkan 3 masalah. Terima kasih atas doanya. Saudara, terima kasih atas doanya, itu yang pertama. Kemudian apresiasi atas ketertibannya. Dan yang ketiga, silakan pulang dengan tenang. Enggak lebih dari itu. Padahal yang kita harapkan saat itu, beliau menyampaikan di depan umat Islam, ya, di Indonesia tidak boleh ada penistaan agama. Dan siapapun yang menista agama harus diberikan hukuman yang tegas. Betul. Nah, sekarang saya mau tanya saudara, ada presiden mengucapkan itu? Ada presiden menyatakan itu? Lagi-lagi presiden gagal paham. Presiden gagal paham. Nah, dari mana saya katakan lagi-lagi gagal paham, saudara? Belum ada tindakan yang tegas terhadap penista agama. Kemarin presiden mendeklarasikan Satgas Sara, membentuk tim anti intoleransi. Saudara, kita ingin sampaikan kepada Bapak Presiden kita, kalau kau serius membentuk Satgas Sara, kalau kau serius membentuk tim anti intoleransi, maka Satgas Sara tersebut yang pertama kali harus dilakukan adalah tangkap penista agama. Betul. Betul. Untuk apa Satgas Sara dibentuk? Untuk apa tim anti intoleransi dibentuk, saudara? Untuk apa? Apa untuk menangkap penista agama? Saudara, apa untuk menindak mereka yang melecehkan agama selama ini? Kalau betul Satgas Sara itu untuk menindak kelompok-kelompok yang intoleran, saat ini kita sampaikan, di mana-mana ada pemaksaan terhadap umat Islam untuk mengikuti perayaan Natal, saudara. Di mana-mana ada pemaksaan umat Islam untuk memakai atribut Natal, saudara. Itu sikap intoleransi, itu sikap menistakan keyakinan orang lain. Itu yang harus ditindak presiden sebelum presiden menindak yang lainnya, saudara. Takbir, takbir, siap tegakkan agama, siap bela agama, siap bela Al-Quran, siap bela Islam. Takbir. Ternyata presiden masih nggak paham. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, presiden masih tidak paham. Maaf Pak Bu, tolong dicatat. Saya banyak dialog dengan para pejabat negara. Di benak mereka saat ini ada racun. Mereka menganggap kalau tidak bela Ahok berarti tidak bela Bhinneka Tunggal Ika. Mereka menganggap kalau tidak mendukung Ahok berarti tidak mendukung NKRI. Mereka menganggap kalau melawan Ahok berarti melawan Pancasila dan UUD 1945. Ini racun sangat berbahaya, saudara. Ahok dijadikan sebagai lambang Bhinneka Tunggal Ika. Ahok dijadikan sebagai ikon persatuan dan kesatuan NKRI. Ini racun pemikiran yang berbahaya dan ini sudah merasuki para pimpinan negeri ini, saudara. Maka itu wajib kita bersihkan, saudara, cuci otak di otak para pejabat kita. Jangan sampai mereka berpikir Ahok itu lambang Bhinneka Tunggal Ika, Ahok itu lambang persatuan RI. Ini pemikiran berbahaya dan sangat berbahaya negara-negara kita. Betul. Nah, kita mau tanya sekali lagi kepada umat Islam, siap berjuang, siap cuci otak pejabat, siap cuci otak presiden, siap cuci otak para menteri, siap menegakkan Islam, percaya diri, yakin, betul, takbir. Tadi Profesor Dr. Abdullah Baharun telah membahas
semua tentang firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 139. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Luar biasa itu ayat, saudara. Ayat yang singkat, padat, ringkas, jelas, saudara. Di mana Allah menyatakan kepada orang yang beriman, yang pertama, wala tahinu, jangan sekali-kali kau merasa hina, jangan sekali-kali kau merasa lemah, jangan sekali-kali kau merasa tidak berdaya di hadapan musuh-musuhmu. Jangan di hadapan orang-orang kafir, di hadapan orang-orang munafik, di hadapan musuh-musuh Islam, di hadapan siapapun yang merendahkan Islam. Wala tahinu, jangan sekali-kali kau merasa lemah, jangan sekali-kali kau merasa hina, jangan sekali-kali kau merasa tidak berdaya. Wala tahzanu, dan jangan sekali-kali kau merasa sedih. Jangan. Allah enggak kasih, walaupun musuhmu kuat, walaupun musuhmu besar, walaupun musuhmu kaya, walaupun musuhmu menguasai dunia, menguasai harta benda, Allah mengatakan wala tahzanu, jangan sekali-kali kau merasa sedih, saudara, sedih karena kelemahan diri, saudara, sedih karena besarnya musuh. Enggak boleh. Kata wala tahinu wala tahzanu. Allah mengamanatkan kepada kita, jangan kau merasa hina, jangan kau merasa rendah, jangan kau merasa tidak berdaya, jangan sekali-kali kau merasa sedih di dalam menghadapi musuh-musuhmu. Enggak boleh. Kemudian Allah kasih kabar kepada kita, wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu yang lebih tinggi dari mereka, kamu lebih kuat daripada mereka, kamu lebih hebat daripada mereka. In kuntum mu'minin, jika kamu sekalian betul beriman kepada Allah. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, saudara. Berarti saya mau tanya, mana yang kuat, kafir atau mukmin? Mana yang hebat, kafir atau mukmin? Mana yang dahsyat, kafir atau mukmin? Mana yang tinggi, kafir atau mukmin? Apa boleh merasa lemah? Apa boleh merasa tidak berdaya? Apa boleh bersedih melawan musuh? Siap gagahkan agama, siap bangkit berdiri, yakin tak lebih tinggi, takbir, sallu ala nabi. Siapa yang melarang kita jangan lemah? Siapa yang melarang kita jangan merasa tidak berdaya? Siapa yang melarang kita jangan merendah di hadapan orang kafir? Siapa yang menyatakan kita lebih kuat dari orang kafir? Siapa yang menyatakan kita lebih tinggi daripada orang kafir? Siapa yang menyatakan kita lebih dahsyat dari musuh Islam? Yakin dengan Allah, yakin dengan janji Allah, takbir, sallu ala nabi. Jadi saudara, walaupun Ahok ini didukung oleh media, didukung oleh istana, didukung oleh pejabat-pejabat, saking kuatnya dukungan saudara, sampai penegak hukum saudara awalnya nggak berani untuk memproses, bahkan sampai hari ini baik polisi maupun kejaksaan saudara tidak berani untuk menahan Ahok. Ada apa ini negeri saudara? Sampai kepolisian punya wewenang untuk menahan Ahok, mereka tidak menggunakan wewenangnya. Sampai kejaksaan juga punya wewenang untuk menahan Ahok, juga tidak menggunakan wewenangnya. Siapa ini Ahok saudara? Sampai negara begitu takut. Negara tidak boleh kalah oleh setengah agama. Negara tidak boleh kalah oleh NKRI. Negara tidak boleh kalah oleh penghina Al-Quran. Takbir. Siap bela agama, siap bela negara, siap bela Al-Quran. Takbir. Sallu ala nabi. Sampai presiden gak berani bicara soal penistaan agama, saudara. Presiden gak berani bicara soal penistaan agama, saudara. Selalu menghindar, saudara. Kami datang ke istana, kami datang ke Monas, saudara, bukan untuk merusak NKRI, bukan untuk melawan Pancasila, bukan untuk merendahkan UUD 1945, bukan untuk menghancurkan Bhinneka Tunggal Ika, tapi kami datang untuk menegakkan hukum, untuk menuntut keadilan, untuk menuntut penistaan agama, dan untuk saudara menegakkan keadilan bagi umat Islam. Karena itu justru karena kami untuk bela
untuk negara Ika, betul? Takbir. NKRI tidak mengizinkan penistaan agama. Pancasila tidak membenarkan penistaan agama. Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan izin kepada siapapun untuk menistakan agama. Bhinneka Tunggal Ika bukan berarti harus menistakan agama. Penistaan agama bukan Bhinneka Tunggal Ika. Penistaan agama, saudara, merupakan pelanggaran hukum, merusak kesatuan NKRI dan merupakan penghinaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus merupakan penghinaan Bhinneka Tunggal Ika. Betul? Takbir. Siap lawan penista agama. Siap lawan penista agama. Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, kenapa Presiden, Kapolri, Jaksa Agung semuanya menjadi impoten depan Ahok, saudara? Semuanya menjadi tidak berdaya depan Ahok, saudara. Mau tahu? Mau tahu? Betul. Perhatikan baik-baik, saudara. Saya sekedar untuk memberikan informasi dulu. Satu, dulu negeri Tibet itu merupakan negeri merdeka berdaulat. Kemudian menjalin kerjasama dengan Republik Rakyat Cina yang komunis. Setelah ada perjanjian kerjasama, Cina mengirim ribuan tenaga kerja ke Tibet, saudara. Membangun kota, membangun jalan, membangun kantor-kantor pemerintah, saudara. Kemudian setelah pembangunan selesai, ternyata ratusan ribu para pekerja tersebut angkat senjata melakukan pemberontakan di Tibet. Kok bisa? Ternyata para pekerja tersebut adalah tentara, saudara. Tentara yang memang dididik, saudara, untuk bekerja. Kemudian setelah itu Tibet jatuh, dikuasai oleh negara Cina, dan pimpinan tertinggi agama yang ada di Tibet, yaitu Dalai Lama, ditangkap dan diusir ke luar negeri sampai hari ini, saudara. Hati-hati, masuknya tenaga kerja Cina ke Indonesia yang jumlahnya saat ini ratusan ribu orang harus diwaspadai, karena kita sudah lihat bagaimana tegapnya badan mereka, bagaimana perawakan mereka, lebih tepat mirip tentara ketimbang pekerja kasar atau buruh, saudara. Yang kedua, saudara, di tengah Afrika ada satu negeri bernama Angola, dibantu habis-habisan oleh Republik Rakyat Cina, saudara. Setelah diikat dengan utang yang begitu besar, kemudian Cina mulai mengatur Angola. Anda tahu minggu ini apa yang terjadi? Parlemen Angola mengajukan undang-undang untuk ditandatangani oleh presiden yang isinya Islam tidak boleh ada di Angola, dan seluruh masjid harus ditutup. Alasannya karena berlawanan dan bertentangan dengan adat istiadat Angola, saudara. Ya, hari ini Islam dilarang di Angola, saudara. Bagaimana dahsyatnya pengaruh Cina komunis sampai di Afrika, saudara, dipengaruhi sedemikian rupa. Yang ketiga, ada satu lagi negara di Afrika bernama Zimbabwe, saudara. Juga diberikan utang besar-besaran oleh Cina, saudara. Setelah utangnya, saudara, membengkak, Zimbabwe tidak mampu untuk bayar utang, saudara. Lalu apa ditawarkan oleh Cina komunis? Dibebaskan dari utang, tidak perlu bayar utang. Tapi mulai saat itu Zimbabwe harus meninggalkan mata uangnya dan belanja sehari-hari dengan mata uang Cina, yaitu yuan, saudara. Saat ini di Zimbabwe, jual beli, sewa menyewa, transaksi semuanya menggunakan mata uang yuan milik Cina komunis, saudara. Kembali ke Indonesia, saudara.
Saat ini kita dapat pinjaman utang ribuan triliun dari Cina, saudara. Saat ini kita berutang kepada negeri Cina ribuan triliun, yang 7 turunan kita ke depan belum tentu kita bisa bayar, saudara. Hati-hati dengan ribuan triliun kita hutang ke Cina. Saat ini Cina komunis mulai mengobok-obok kita punya negeri, saudara. Mari kita lihat satu, saudara, bagaimana mereka masukkan tenaga kerja. Ratusan ribu orang masuk ke Indonesia saat ini. Dan minggu yang lalu, saudara, Presiden Jokowi sudah menyatakan, mengingatkan kepada para pengusaha untuk tidak lagi bertransaksi dengan dolar ataupun rupiah, tapi bertransaksi dengan yuan, mata uang Cina, saudara. Ini bukan fitnah, ini keputusan presiden, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Sebulan yang lalu presiden juga mengeluarkan kepres bahwa orang asing termasuk Cina-Cina komunis diberikan hak milik untuk memiliki rumah, memiliki tempat tinggal, dan memiliki perkebunan di Indonesia, saudara. Ini nggak pernah terjadi. Orang asing diberikan hak milik. Ada apa gerangan yang terjadi, saudara? Tidak sampai di situ, saudara. Apa yang terjadi di reklamasi pantai Jakarta, saudara? Anda tahu yang terjadi di sana? Sampai hari ini reklamasi tetap berjalan. Walaupun DPR sudah teriak, ulama sudah teriak, tokoh-tokoh nasional sudah teriak, tetap reklamasi sudah berjalan, saudara. Anda tahu yang direklamasi? Ada 17 pulau. Yang 16 pulau, per pulaunya rata-rata 50 hektar, saudara. Per pulau 50 hektar, saudara, tinggal kita kalikan 16, saudara. Itu artinya ada 800 hektar di sana, saudara. 800 hektar, saudara. Dan sekarang sedang dibangun, yaitu tower-tower apartemen, saudara. 1 hektar itu bisa berdiri 10 tower, saudara. Kalau 800 hektar berarti bisa berdiri 8.000 tower, saudara. Dan 1 tower bisa menampung 1.000 unit rumah, saudara. Berarti, saudara, berarti 8.000 tower dikali, saudara, yaitu 1.000 unit, saudara, berarti 8 juta rumah. Kalau 1 rumah berisi 10 orang, berarti, saudara, 80 juta. Kalau 1 rumah separuhnya hanya berisi 5 orang, berarti 40 juta. 40 juta akan tinggal di reklamasi. Siapa mereka, saudara? Ternyata walaupun reklamasi pembangunannya belum selesai, apartemen belum dibangun, akan tetapi perusahaan-perusahaan itu sudah membuat iklan animasi, saudara. Mereka sudah buat maket, mereka sudah buat gambar dan diiklankan, saudara, di Beijing, di Macau, di Guangzhou, kemudian di Taiwan, di Singapura, saudara. Ya, di tempat-tempat Cina sudah diiklankan. Anda tahu yang terjadi, saudara? Jutaan orang Cina ramai-ramai membeli apartemen tersebut, saudara. Hari ini apartemen tersebut sudah habis dijual dan dibangun, saudara. Masya Allah, saudara, 40 juta orang dari Cina akan datang ke reklamasi pantai Jakarta. Mereka akan tinggal di apartemen-apartemen, saudara. Dan, saudara, nggak sampai di situ, mereka mendapat hak milik daripada apartemennya, hak milik tinggalnya, hak milik tanahnya, saudara. 40 juta. Bukan jumlah yang sedikit, saudara. 40 juta berarti 3 kali penduduk Jakarta saat ini, saudara. Penduduk Jakarta saat ini sudah nggak seberapa, saudara. 40 juta. Dan nggak sampai di situ, saudara. Menkumham, saudara, mengirim utusan datang ke KBRI, saudara, di Beijing, mengumumkan kepada orang-orang Cina, kalau Anda ingin jadi warga negara Indonesia bisa online, tinggal buka internet, tinggal daftar. Luar biasa. Keluarga negaraan dimudahkan, memiliki apartemen dimudahkan, saudara, diberikan hak milik. Lalu besok mereka datang ke Indonesia menjadi warga negara Indonesia. Artinya selama di Jakarta digelar pilkada, selama itu pula mereka akan selalu menang dan menang. Tumbuh mereka 40 juta akan masuk kontak reklamasi, saudara. Masya Allah. Ada apa ini negeri? Ini negeri mau dijual
dijual ke Cina komunis. Ini negeri mau digadai ke Cina komunis. Sementara orang-orang miskin yang ada di pantai utara, di Jakarta Utara, di Penjaringan, mereka digusur, mereka diusir. Saudara, ya, katanya mereka dikasih rusun. Tapi apa yang terjadi? Rusunnya harus sewa, rusunnya harus bayar, bukan rusun gratis, saudara. Kenapa saudara muslim kita pribumi di Penjaringan, di luar Batang, di akuarium mereka digusur karena mereka dianggap sampah, mereka dianggap kotor, mereka dianggap mengganggu pemandangan, mereka dianggap mengganggu kenyamanan orang-orang Cina yang akan menghuni reklamasi, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mau tanya semua yang ada di sini, ridha tidak? Rela tidak? Apa Anda rela Indonesia dijual ke Cina? Rela Indonesia dijajah oleh Cina? Betul. Siap berjuang, siap batalkan reklamasi, siap merdeka dari penjajahan asing dan asing. Takbir. Begitu saya tanya, gerakan Cinaisasi di Indonesia bahaya tidak? Jawab, bahaya tidak? Bahaya tidak? Ya, puluhan triliun sudah keluar, saudara. Makanya kenapa Ahok dipertahankan? Sebab Ahok sudah bagi-bagi duit ke sana kemari, saudara. Sebab sudah banyak pejabat yang kena dengan uang triliunan, saudara. Mereka takut kalau mereka batalkan reklamasi, mereka harus kembalikan uang triliunan yang selama ini mereka kantongi, saudara. Mereka tidak berpikir agama, mereka tidak berpikir negara, mereka tidak berpikir bangsa. Yang mereka pikir hanya perut mereka. Mereka tidak mau tahu pribumi mau dihabisi, pribumi mau diusir, pribumi mau dimiskinkan, Indonesia mau dihancurkan. Saya tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? Biarkan ada lawan, biarkan ada lawan. Takbir. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang berkata, saya ketemu seorang pejabat, Habib, kan enak kerjasama dengan Cina. Kita dibangunin itu jalan kereta, MRT, LRT. Saya katakan, Pak, itu bangun bukan gratis. Kita ngutang dan kita harus bayar dengan bunga. Satu. Kedua, kontraktor utamanya harus dari negeri Cina, bukan kontraktor utama pribumi kita. Yang ketiga, bahan-bahan bakunya juga harus diimpor dari Cina. Termasuk reklamasi tiang-tiang pancangnya bukan kita buat sendiri, dari negeri Cina harus didatangkan, saudara. Dan gak sampai di situ, minimal 30% tenaga kerjanya juga harus dari Cina, saudara. Jadi apa yang kita dapat untung dari proyek-proyek tadi? Duit kita dikasih pinjam sama Cina, mesti bayar ke kontraktor Cina, mesti bayar ke pekerja Cina, mesti bayar ke material Cina. Semua duit balik lagi kepada mereka, saudara. Jangan mau dibohongin, jangan mau dibodohi, jangan mau dikadalin. Ini negara harus kita selamatkan. Gak boleh dijajah oleh asing dan asing. Betul. Siap bela negara, siap bela NKRI, siap bela Islam, siap bela bangsa, siap bela rakyat, siap jaga pribumi. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Maka itu, saudara, kemungkinan Ahok bebas dalam pengadilan sangat besar sekali. Maka itu dari sekarang saya minta kepada umat Islam, siap-siap. 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 Kalau sampai Ahok dibebaskan atau negara kita mau dijajah oleh Cina, siap revolusi. Siap revolusi. Siap revolusi. Siap ambil alih negara, siap ambil alih pemerintahan, siap selamatkan NKRI. Takbir, takbir, takbir. Maka itu kita minta kepada Presiden dan seluruh jajaran kementeriannya, hati-hati dengan rakyat Cina. Negara Cina adalah negara komunis. Pemerintah Republik Indonesia, begitu juga partai-partai besar seperti PDIP, saudara, resmi tanda tangan kerjasama dengan Partai Komunis Cina, saudara. Setiap bulan PDIP dan Nasdem mengirimkan kader-kadernya, saudara, ke markas besar Partai Komunis Cina untuk mengikuti pendidikan periode keamanan
bisnis, saudara. Mereka dididik di markas besar komunis, mereka dididik di sekolah-sekolah komunis. Jadi kalau mereka pulang dari negeri tersebut, mereka akan kembangkan ideologi komunis. Bahaya tidak. Pantas Jokowi menegur Kapolri, Jokowi menegur Panglima TNI pada saat TNI Polri melakukan razia, yaitu lambang-lambang komunis, saudara. Begitu bertebaran lambang-lambang palu arit, saudara. Polisi razia, tentara razia, ditegur oleh presiden. Presiden nggak terima, nggak boleh lagi ada razia. Saudara, saya mau tanya, kalau presiden tidak mau razia lambang palu arit, patut dicurigai kalau presidennya adalah pendukung palu arit. Tolong takbir. Saya tanya kepada Gibran Indonesia siapa yang bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Biarkan melawan, biarkan melawan. Siap selamatkan agama, siap selamatkan Indonesia. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, maka itu saudara, kami di Dewan Pimpinan Pusat FPI akan terus memantau, akan terus memonitor. Kalau kondisi sudah sangat berbahaya, maka saya tidak akan segan-segan untuk mengundang seluruh umat Islam kita lakukan revolusi. Setuju? Kita tidak akan datang lagi ke Istiqlal, kita tidak akan datang lagi ke Istana, kita tidak akan datang lagi ke Monas, tapi kita kepung DPR rame-rame, saudara. Setuju? Setuju? Betul. Kita kepung DPR MPR bukan cari jabatan, bukan cari kekuasaan, bukan cari kedudukan, tapi kita kepung DPR MPR untuk menyelamatkan negara. Negara tidak boleh dijaga oleh asing, negara tidak boleh dijaga oleh asing, negara Indonesia harus merdeka dari segala bentuk jajahan, saudara. Takbir. Takbir. Maka itu hati-hati sekarang ini, saudara. Bagaimana saudara kina-kina kafir saat ini berambisi untuk jadi bupati, untuk menjadi wali kota, untuk menjadi gubernur, bahkan mereka ambisi untuk menjadi presiden. Ini langkah harus di-stop, ini langkah harus dihentikan, saudara. Harus dikembalikan ke pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa presiden dan wakil presiden di Indonesia harus orang Indonesia asli yang beragama Islam. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir! Takbir! Apa Anda ridho kalau orang kafir jadi presiden? Anda ridho orang kafir jadi gubernur? Siap selamatkan Indonesia. Takbir. Nah, maka itu saudara, sebelum saya akhiri, saya ingatkan tugas kita ke depan. Satu, ayo sama-sama kita kalahkan Ahok di medsos, saudara. Laskar cyber tidak boleh berhenti dengan internetnya, tidak boleh berhenti dengan akunnya, tidak boleh berhenti dengan Twitternya, tidak boleh berhenti dengan Facebooknya, saudara. Serang siapa saja yang menyerang Islam, saudara. Takbir. Setuju? Setuju? Anda perlu tahu saat ini, saudara. Anda tahu kekuatan laskar cyber saat ini di seluruh Indonesia, saudara? Lebih dari 1 juta orang, saudara. Makanya saat ini, saudara, presiden bicara salah sedikit dibully oleh jutaan orang, saudara. Kapolri salah sikap sedikit dibully oleh jutaan orang, saudara. Pabrik sari roti, saudara, bikin pernyataan menyinggung umat Islam, diboikot lewat medsos oleh umat Islam. Takbir. Saudara, membentuk laskar cyber jutaan orang itu tidak mudah, nggak mampu kita melakukannya kalau bukan karena pertolongan Allah. Ini karunia siapa? Anugerah siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Takbir. Takbir. Saat ini, saudara, Metro TV ada di ranking 11, saudara. Kemarin rankingnya masih ranking 3-2, nyungsep sekarang, saudara. Ini kekuatan laskar cyber muslim yang ada di Indonesia. Takbir. Bagus tidak? Anugerah siapa? Karunia siapa? Siap jadi laskar cyber muslim?
Siap jadi laskar cyber muslim. Galang terus di medsos saudara. Pokoknya siapa nyerang Islam, bully habis-habisan. Siapa menyinggung ulama, bully habis-habisan. Siapa menyinggung syariat, bully habis-habisan. Siap berjuang, siap perang di medsos. Takbir. Maka itu yang pertama amanat saya, kalahkan Ahok di medsos saudara. Kalahkan Ahok di medsos saudara. Nggak boleh Ahok tidak dikalahkan di medsos. Bukan hanya Ahok, seluruh Ahoker, seluruh pendukung Ahok kita habisi di medsos saudara. Setuju? Takbir. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus kalahkan Ahok di sidang saudara. Nggak boleh di pengadilan kita kalah, betul? Siap ganyang Ahok di pengadilan, siap dampingi pengadilan, siap kawal pengadilan. Takbir. Kalahkan Ahok di medsos dan kalahkan Ahok di sidang pengadilan saudara. Yang ketiga, kalahkan Ahok di pilkada. Siap, siap. Gak boleh Ahok menang di pilkada saudara. Maka itu jangan hanya menang di medsos, jangan hanya menang di sidang, tapi di pilkada kita juga harus menang saudara. Maka itu saya mau ajak umat Islam, tolong catat saudara. Insya Allah seminggu sebelum pilkada, 1 atau 2 hari sebelum minggu tenang di Jakarta nanti saudara, kita akan gelar aksi 1 juta umat di sepanjang Tamrin Sudirman saudara. Siap hadir, siap datang. Untuk apa saudara? Untuk mengingatkan umat Islam di Jakarta, jangan pilih kafir, jangan menangkan kafir, karena seminggu lagi pilkada mereka harus ditadhir, mereka harus dikasih peringatan supaya energi 212 menggelora kembali nanti sebelum pilkada di Jakarta saudara. Takbir. Saya mau tanya, kalau saya undang siap hadir, siap datang, betul? Dan saya minta setiap umat Islam di sini saudara, yang punya uang, yang punya dana, bikin stiker, bikin tulisan, bikin buku, bagi dari rumah ke rumah di Jakarta saudara, supaya tidak ada lagi umat Islam yang pilih pemimpin kafir. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap menangkan muslim, siap rebut Jakarta, siap habisi kafir. Takbir, takbir. Saya amanatkan ibu-ibu juga saudara, dan alhamdulillah ada ustadzah dan jamaahnya yang semula mendukung Ahok tobat rame-rame saudara. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, saya mau tanya semua di sini, apa orang kafir boleh memimpin umat Islam? Apa orang kafir boleh memimpin umat Islam? Takbir. Saya ingatkan saudara, aksi 411 kita membela Al-Quran dari penistaan. Betul. Aksi 212 kita sekali lagi membela Al-Quran dari penistaan. Betul. Sedangkan aksi yang akan datang bukan lagi membela Quran dari penistaan, tapi menerapkan isi surat Al-Maidah ayat 51 saudara. Setuju? Aksi 411 kita turun karena Al-Maidah 51 dihina. Betul. Aksi 212 kita turun karena Al-Maidah 51 dihina. Betul? Betul. Tapi besok kita turun saudara untuk tatbik surat Al-Maidah ayat 51. Dalam surat Al-Maidah 51 Allah melarang kita memilih orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Betul? Dan besok kita turun harus kita terapkan aturan Allah, hukum Allah, ayat Allah. Surat Al-Maidah 51 bukan hanya harus kita bela dari penistaan, tapi harus kita tegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setuju? Betul. Jadi Al-Maidah 51 harus masuk dalam konstitusi kita. Al-Maidah 51 harus masuk dalam undang-undang dasar kita. Al-Maidah 51 harus menjadi dasar fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia. Siap berjuang. Siap berjuang. Takbir. Shallu ala Nabi. Seminggu saudara pilkada tanggal 15 Februari. Betul? Betul? Jadi nanti akan kita musyawarahkan. Kalau kita turun hari Jumat berarti turun tanggal 10 Februari. Tapi kita turun hari Kamis berarti kita akan turun tanggal 9 Februari.
Saya minta kesertaan seluruh umat Islam Jakarta khususnya, saudara. Besok kita turun dengan baca sholawat, istighfar, harus tertib, tidak boleh ribut, rapi, damai, tapi bawa spanduk yang besar, pesan untuk masyarakat Jakarta, yang bunyinya haram memilih pemimpin muslim, yang bunyinya wajib haram memilih pemimpin kafir, wajib memilih pemimpin, wajib memilih pemimpin. Setuju tidak? Siap bikin spanduk? Siap bikin spanduk? Haram memilih pemimpin kafir, haram memilih pemimpin, haram memilih pemimpin, wajib memilih pemimpin muslim, wajib memilih pemimpin. Takbir. Siap bikin spanduk? Saya minta kepada masyarakat Jakarta bikin spanduk di setiap gang, tiap RT, tiap RW, tiap masjid, tiap musola, bikin di mana-mana supaya umat Islam selalu ingat, supaya umat Islam tidak lupa, supaya umat Islam tetap semangat, supaya umat Islam tidak mudah ditipu, dikebak oleh orang-orang kafir. Betul? Begitu saya tanya sekali lagi, kalau nanti undang untuk datang, siap tidak? Siap tidak? Ini undangan belum revolusi nih, belum. Karena kan sidang belum selesai, saudara. Betul? Betul? Ini pemanasan revolusi namanya. Pemanasan. Saya mau tanya semua, siap datang tidak? Siap datang tidak? Siap datang tidak? Tunggu pengumumannya. Kalau nggak tanggal 9 atau 10 Februari. Kenapa 9 atau 10? Karena tanggal 11 sudah minggu tenang. Minggu tenang nggak boleh ada yang demo. Kita harus tertib hukum. Setuju? Setuju? Nah, bukan kayak orang-orang partai ini, saudara, nggak tertib hukum. Kita habis turun tanggal 212, dia pakai turun tanggal 412. Udah gitu turunnya langgar aturan. Car Free Day turun di HI. Saya tanya langgar aturan nggak? Udah gitu panitia berantem, pukul-pukulan, lapor-laporan ke polisi, ujung-ujungnya duitnya kurang, pemoda ngaku udah bayar 40 miliar, masa yang datang seupil. Kacau tidak? Kacau tidak? Taman rusak, sampah banyak, penghabisan disapu ngeputing beliau. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Di sana ada partai Golkar, betul? Betul. Di sana juga ada partai Nasdem, betul? Ada P3 Janparet ikut. P3 yang dukung Ahok, lambangnya nggak boleh Ka'bah, ganti sama kepala babi. Setuju? 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 Takbir! Takbir! Ada lagi tokoh liberal bilang apa? Umat Islam kalau mau jihad jangan tanggung-tanggung, sono berangkat ke Palestina. Dijawab sama santri, apa kata santri? Lu juga bela Ahok, jangan tanggung-tanggung, sekalian lu murtad, goblok. Betul. Betul. Ngaku Islam bela Ahok, mendingan lu sekalian murtad. Kira-kira jelas ya? Jelas ya? Saya tanya dulu menjelang pilkada Jakarta, siap turun sama? Betul. Takbir. Kita jalan kaki dari HI sampai Patung Kuda. Setuju? Setuju? Siap jalan kaki? Lu nggak siap kelewatan kalau Miki Amis lo. Ki Amis jalan kaki 300 km. Dahsyat tidak? Dahsyat tidak? Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Takbir! Takbir! Aksi 212 digembosi habis-habisan. Betul? Betul? Kiai sama ulama dibujuk. Betul? Ormas diancam. Betul? Perusahaan transportasi saudara diancam kalau nyewain mobil mau dicabut izinnya. Betul? Oh, nggak sampai begitu saudara, bahkan jalan dihalang-halangi. Betul? Betul? Ditakut-takuti. Betul? Sampai-sampai Polda Metro pakai helikopter nyebar-nyebarin kertas. Ada tidak? Ada tidak?
Oh, di televisi nggak berani diumumkan ada aksi 212, saudara. Pokoknya digembosi habis, betul. Tapi ternyata yang hadir 2 kali lipat daripada aksi 411, betul. Betul. Saya tanya sekali lagi, anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Apa ada yang bisa menggembosi kebesaran Allah? Apa ada yang bisa menggembosi kekuatan Allah? Apa ada yang bisa menggembosi kekuasaan Allah? Takbir! Takbir! Presiden hari Kamis memberikan kabar tidak mau hadir. Kenapa tidak mau hadir? Kata Presiden itu kumpulan orang-orang kasar. Nanti ngomongnya kasar. Nanti tuntutannya terlalu banyak. Jumat pagi Presiden tetap ngotot nggak mau hadir. Begitu azan pertama dia datang. Turidu walakin Allah fa'alun lima yurid. Aku mau, engkau mau, saudara, tapi kehendak Allah yang akan berlaku. Presiden nggak mau datang, tapi Allah yang paksa dia, Allah yang takdirkan dia, Allah yang dorong dia untuk datang ke aksi tersebut. Betul, betul. Pesannya cuma 3 pakai kertas lagi. Udah gitu umat yang hadir teriak-teriakin, tangkap Ahok, tangkap Ahok. Sampai kebingungan tuh presiden. Saking bingungnya ikut takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Sampai lidahnya dipelintir sama Allah. Lu nggak mau takbir, lu takbir lu. Betul. Anugerah siapa? Kekuasaan siapa? Kekuatan siapa? Karunia siapa? Takbir. Kalau ini kan takbirnya mantap. Alhamdulillah. Tapi emang lu kelewatan juga lu semua lu. Presiden datang ngomong lu teriak-teriakin. Turun, turun. Lu kejam lu. Orang sama presiden jangan begitu. Itu kan kepala negara. Tapi sekali-kali nggak apa-apa. Takbir. Takbir. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Paham gak? Ya presiden bingung. Dia datang diteriakin, nggak datang dibilang nggak sholat Jumat. Saya tanya, itu namanya anugerah siapa? Kita nggak mau datang, tapi kalau Allah udah tentukan datang, datang nggak? Datang nggak? Nah, begitu datang saya dikontak saudara sama Kapolri. Beb, ini bagaimana? Presiden mau datang. Saya bilang silakan datang, tapi tidak ada protokoler. Saya tolak protokoler. Sebab kalau pakai protokoler, orang di panggung disuruh turun semua. Ntar bisa-bisa kiai-kiainya diperiksa sama alat detektor semua. Saya bilang, dia mau datang, duduk tuh paling depan, ada 1 kosong tuh buat dia tuh. Emang bener kan ada 1 kosong. Duduk tuh di depan. Udah gua di belakang, gak ada apa-apa. Tapi kalau pakai protokoler, 2 soft mesti dikosongin untuk pengawal dia. Ya, lu gak usah datang. Betul? Betul? Lah kan kita tuan rumah. Tuan rumah ada yang ngatur. Masa lu tamu ngatur? Lu ngatur gak usah. Betul? Betul? Akhirnya dia pilih di tenda. Alhamdulillah. Saya bersyukur di tenda. Kenapa? Jadi tidak mengganggu habaib dan ulama di atas panggung, saudara. Betul? Begitu udah selesai mau ngomong juga dia. Lapor lagi, Beb, presiden mau ngomong, silakan ngomong, tapi jangan panjang-panjang. Ya nggak boleh panjang-panjang dong. Ya bukan acara udah selesai mau ngomong apa lo? Nah makanya kita batasin boleh, tapi jangan panjang-panjang. Begitu dia ngomong kesian, lu pada teriakin, lu yang nerakin gua ketarain lu. Nah terpaksa kita ambil mic 1 buat ngamanin umat. Nah kita ngamanin umat, takbir, takbir, kasih tangan, diam, baru diam. Begitu presiden ngomong lagi, lu teriakin lagi. Lu kadang-kadang gak taat komando lu. Masya Allah, tapi sekali-sekali gak apa-apa. Takbir. Saya mau tanya saudara, ada lagi yang unik saudara. Yang unik lagi saudara, bahwa kita dilarang untuk aksi di HI, betul?
Betul? Ternyata sholatnya sampai ke hari. Kapolri duduk di sebelah, bisikin, Beb, ini kok jamaah bisa sampai di HI, Beb? Saya bilang, gak tahu, kan melarang. Masya Allah. Siapa yang berkehendak? Siapa yang berkehendak? Siapa yang berkehendak? Anugerah siapa? Karunia siapa? Takbir. Mulai acara jam 8 pagi sampai jam 12 menjelang Jumat, saudara. Allah tidak kasih hujan, Allah tidak kasih panas, betul? Di situ kita lihat awan hitam mendung di mana-mana, angin juga sejuk dingin, betul? Indah tidak? Indah tidak? Begitu mau sholat Jumat, saya dan panitia bingung, ini umat mau wudhu di mana? Nah, orang jutaan, air nggak cukup, saudara. Kadang bisikin, udah tayamum aja, Beb. Tayamum, tanahnya di mana? Orang bawa aspal. Kita belum sempat mikir, Allah kasih hujan, saudara. Subhanallah. Begitu hujan turun, kita umumkan kepada umat, Allah turunkan air wudhu untuk anda semua berwudhu. Takbir, takbir. Hujan besar selama 5 menit, saudara. Orang tidak bergeming, orang tidak berpindah, saudara. Semua berwudhu. Itu jangan kata wudhu, mandi junub aja cukup. Hujan gede, betul. Lu jangan-jangan junub loh, mandinya di Monas loh. Masya Allah, saya tanya, hujannya gede gak? Buat wudhu cukup, buat mandi junub cukup, betul. Begitu 5 menit selesai, saudara, mulai khutbah kedua, mulai masuk khutbah, hujan diberhentikan lagi oleh Allah supaya jamaah bisa menyimak khutbah Jumatnya. Bagus tidak? Indah tidak? Saya tanya, anugerah siapa? Karunia siapa? Nikmat siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha kuat? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Baik, saya tidak ingin bercerita panjang lebar lagi. Cuman saya punya himbauan. Tolong kalau anda punya cerita-cerita menarik. Ini banyak orang kirim ke medsos tuh cerita-cerita menarik pengalaman mereka di 212. Tolong cerita menarik tersebut anda tulis nama anda, tulis pengalaman anda, tulis itu cerita, kirimkan ke web FPI. Kirimkan ke web FPI atau kirimkan ke web saya pribadi. Kita mau kumpulkan itu semua untuk nanti kita bisa buat buku, saudara. Supaya apa? Untuk kita mengamalkan firman Allah dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika. Untuk kita cerita buat teman-teman kita, cerita buat anak cucu kita. Ini kejadian-kejadian yang pada saat 212. Setuju? Setuju? Siap tulis pengalaman? Siap tulis pengalaman? Takbir, takbir. Saya minta pengalaman itu semua ditulis, kirimkan, nanti kita gabungkan, kita buat bukunya, saudara. Itu akan menjadi peninggalan bersejarah untuk anak keturunan kita. Setuju? Tapi ingat, betul apa tadi kata Ustadz Bakhtiar Nasir, kita jangan euforia, kita jangan lupa diri, kita jangan merasa banyak terus merasa menang. Perjuangan belum selesai, saudara. Itu kemarin baru permulaan, betul? Nah, begitu saya tanya, siap lanjutkan perjuangan? Siap lanjutkan bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Quran? Takbir! Sallu ala Nabi. Luar biasa, saudara. Alhamdulillah. Padahal 212 saya tanya di Gembosiga. Di Gembosiga. Masya Allah, ada kiai mengatakan sholat Jumat di jalan bid'ah terbesar. Ada lagi yang bicara depan presiden fatwa bahwa sholat di jalan tersebut tidak sah. Pokoknya sholat di Monas bid'ah dan tidak sah. Maksudnya cari muka depan presiden, presidennya ikut sholat. Itu kiai kakian deh lo. Lu malu-maluin lo.
ngeluarin fatwa buat presiden, presidennya ikut. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Umat dari mana-mana mau datang, saudara, pakai ngeluarin fatwa. Fatwa pesanan. Fatwa ulama-ulama pesanan begitu. Kalau ada pejabat datang mesen fatwa, ditanya, "Oh, fatwa yang bagaimana? Yang pakai dalil atau enggak?" Kalau enggak pakai dalil murahan. Kalau pakai dalil mahalan. Luar biasa. Ini fatwanya mau apa? Mau makruh apa mau haram? Apa mau boleh apa bagaimana? Kacau tidak? Saya tanya, ini yang model begini kacau tidak? Kacau tidak? Kalau ada buaya macam begitu bukan buaya, buaya. Apa namanya? Apa namanya? Udah yang penting umat Islam tetap bersatu. Setuju?